Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Herdalinda Sirait MPD. Yang terhormat Ibu Kasatlak SMP Negeri 230 Jakarta, Ibu Sumini MM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 230 Jakarta beserta jajarannya, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 230 Jakarta dan Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 7 dan juga anak-anakku kelas 7 yang kami banggakan. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah dan inayahnya pada pagi hari yang cerah ini. Kita dapat mengadakan sosialisasi terkait vaksinasi dan informasi pengambilan buku paket yang akan diadakan di SMP Negeri 230 Jakarta. Shalawat teriring salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umat-umatnya hingga akhir zaman. Di tengah masa pandemi seperti ini, yang meskipun kita harus tetap bersyukur karena kemarin saat puncak-puncaknya, namun sekarang sudah menunjukkan perkembangan yang lebih baik, namun tentunya masih banyak sekali saudara-saudari kita yang sedang tertimpa sakit pada masa sekarang ini. Tentunya tidak mengurangi kehikmatan kita untuk terus menjalankan aktivitas, menjalankan pendidikan ini meski hanya melalui daring atau online. Banyak sekali agenda-agenda yang akan berjalan ke depannya meski dalam masa pandemi seperti ini, namun harus tetap berjalan. Salah satunya kita antisipasi dengan mengadakan pertemuan online untuk mengadakan sosialisasi seperti ini. Mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca doa. Membaca doa agar acara kita dapat berjalan dengan lancar, agar saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah maupun sakit dapat segera diangkat penyakitnya dan dapat sehat dan beraktivitas kembali. Untuk pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Saipul Kohar MSI. Kepada Bapak Saipul dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati pimpinan SMP 230 Jakarta, Ibu Herdalinda Sirait MPD, Bapak Ibu para wakil dan staf Kasatlak SMP Negeri 230 Jakarta, keluarga besar SMP Negeri 230 dan Bapak Ibu para orang tua serta anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak harapkan. Izinkan sebelum kita sama-sama bermunajat berdoa, sekedar mukadimah Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah kondisi saat ini, ya, di mana pandemi COVID-19 begitu menggoncangkan dunia, ya wabil khusus di negeri kita Bapak Ibu sekalian, membuat kita semua panik, membuat suasana sangat mencekam. Ya,
bahkan apapun dilakukan dalam keadaan darurat, ya, termasuk dalam proses pembelajaran dan proses pendidikan di SMP Negeri 230 khususnya. Padahal namanya pendidikan Bapak dan Ibu, ya, kayaknya tidak sempurna kalau kita hanya online atau pembelajaran jarak jauh. Karena pendidikan, bicara pendidikan itu harus ada sentuhan lahir batin, harus ada tatap muka, sehingga sekecil apapun gerak langkah anak-anak kita akan segera kita pantau, apalagi kaitan dengan pembentukan karakter. Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang yang beriman, menghadapi musibah ini, menghadapi cobaan ini, jangan terlalu panik, Bapak Ibu. Ada dua upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah upaya lahiriah, dan yang kedua upaya batiniah. Upaya lahiriah adalah usaha lahiriah kita, bagaimana supaya kita bisa terhindar dari musibah ini, ya. Dengan cara apa? Ya, tingkatkan protokol atau taati protokol kesehatan, tingkatkan perilaku sehat, ya, termasuk tingkatkan sehingga imun kita akan lebih meningkat. Bapak Ibu, pada hari ini ada sosialisasi, ya, kaitannya dengan pelaksanaan peningkatkan imun kita dengan cara vaksinasi, ya. Insya Allah ini adalah bagian daripada usaha lahiriah kita. Suaranya hilang, Pak Haji. Sepertinya keluar ya, Bu. Oh iya, oh iya, siap. Ada ya? Ada, siap Pak Haji. Ya. Baik, terima kasih. Jadi vaksinasi ini bagian daripada ikhtiar kita Bapak Ibu sekalian sebagai manusia, sebagai orang yang beriman. Agama manapun kita disuruh untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ya, Insya Allah mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi, Insya Allah alhamdulillah Bapak dan Ibu guru sudah semuanya divaksinasi. Nah, kemudian sekarang program berikutnya adalah para siswa akan divaksinasi. Ini dalam rangka meningkatkan herd immunity, ya, yaitu kekebalan kelompok. Kalau semua kita sudah kebal, sehingga virus apapun akan tertolak dari tubuh kita, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Insya Allah pelaksanaan ini nanti dengan rinci, dengan gamblang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua Bapak Ibu, upaya lahiriah batiniahnya adalah dalam rangka menghadapi cobaan ini, yaitu kita senantiasa lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya, dengan berdoa senantiasa kita mohon keselamatan. Nah, dua langkah ini harus kita padukan menjadi satu kekuatan kita melawan COVID-19 ini. Ikhtiar lahiriah dan ikhtiar batiniah, mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berdoa, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak sekalian, mari tidak panjang kata, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam, mari kita awali doa kita dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar SMP Negeri 230 serta Bapak, Ibu, para orang tua, anak-anak kita semua, Allah senantiasa menjaga, Allah senantiasa memberikan kesehatan. Kemudian yang masih saudara kita yang sedang sakit, Allah segera mencabut penyakitnya, diberikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa melakukan berbagai aktivitas seperti biasanya. Mari kita awali al-hadihiniyah wa kulli niyatin sholihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi majidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambil azim. Alam ta'lam fi kulli laili wa nahar. Allahumma akhrujna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alayna bi ma'rifatil ilmi wa hasin ahlaqana bil hilmi wa sahil lana ababa fadlika wansur alayna min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabban sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful atas kesediaannya. Baik, kita aminkan doa ini untuk kita semua dan juga keluarga besar SMP Negeri 230 Jakarta. Baik, acara selanjutnya adalah pengarahan dari Ibu Kepala SMP Negeri 230 Jakarta. Kepada Ibu Herdalinda Sirait MPD, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ajeng. Yang saya hormati Bapak, Ibu yang hadir di sini, wakil dan staf pimpinan SMP Negeri 230 Jakarta. Yang saya hormati Ibu Kasatlak, Ibu Sumini. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas 7A sampai 7J. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu orang tua peserta didik kami kelas 7A sampai 7J, yang Ibu cintai, Ibu banggakan anak-anak Ibu sekalian kelas 7A sampai 7J. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat, dapat berkumpul secara virtual, bertatap muka secara virtual, berkomunikasi secara virtual, jarak jauh. Kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa juga kita doakan bagi teman-teman kita, khususnya Bapak Ibu guru yang saat ini masih dalam keadaan kurang sehat terkait terdampak COVID-19. Oleh karena itu, tadi kita sudah diawali dengan doa oleh Pak Haji Saiful. Semoga segala doa kita, niat baik kita didengarkan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga keluarga besar SMP Negeri 230 Jakarta senantiasa dilindungi, diberikan kesehatan yang prima. Amin. Amin. Bapak Ibu, anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, rasanya baru kedua kali ini kita bisa bertatap muka. Sepertinya kerinduan kita
untuk bertemu secara langsung itu sudah menggebu-gebu. Namun kondisi pandemi COVID-19 inilah menjadi penghalang kita untuk bertemu secara langsung. Tapi itu semua dapat kita lewati. Dengan apa? Pertama, dengan semangat. Semangat dari Bapak Ibu orang tua, semangat dari Bapak Ibu guru, semangat dari khususnya anak-anakku sekalian. Semangat untuk bertemu, semangat untuk sehat, semangat untuk meningkatkan imun, daya tahan tubuh kita. Maka pemerintah mencanangkan supaya kita tetap sehat dengan apa? Jaga protokol kesehatan. Virus ini hanya bisa ditahan, tubuh kita masing-masing punya daya tahan tersebut. Kita tetap jaga kebersihan, pola hidup sehat dengan makan makanan yang sehat, bergizi, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Kita yakin dengan seperti itu, imun kita tingkatkan dengan hati yang senang, berpikir positif, pasti virus apapun bentuknya tidak akan masuk ke tubuh kita. Karena imun antibodi kita sudah tercipta. Nah, namun kadang-kadang kita sudah merasa sehat sekalipun, virus itu ada dalam tubuh kita. Dia bersifatnya hanya diam. Tapi saat kondisi kita lemah, jadilah dia penyakit. Nah, Bapak Ibu, orang tua, anak-anak ibu yang ibu kasihi, Bapak Ibu guru, semua sudah menjaga untuk hidup sehat. Walaupun ada beberapa guru kita yang terdampak sakit COVID-19. Nah, semua Bapak Ibu guru sudah suntik vaksin. Nah, kenapa disuntik? Itu meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Hari ini kami sosialisasikan terkait pelaksanaan vaksin di SMP Negeri 230 Jakarta. Yang tadinya rencana pelaksanaannya itu tanggal 12 dan tanggal 13 dan 16, itu pertama Agustus. Kemudian dimajukan kembali tanggal 12, 13. Tapi pemerintah kita meminta bahwa tanggal 13 sudah selesai semua seluruh DKI anak-anak usia 12 sampai 18 tahun divaksin. Artinya dengan menurunnya yang terjangkit COVID-19 ini, kesiapan kita untuk belajar dengan tatap muka langsung akan terlaksana. Oleh karena itu, kerinduan kita untuk bertemu, belajar, karena sekolah SMP 230 sebagai piloting kedua. Piloting pertama itu ada 80 sekolah se-DKI yang mencoba untuk belajar tatap muka dengan protokol kesehatan. Maka kita yang kedua diharapkan semua sudah vaksin. Kemarin kami sudah mendata dan sudah mendapatkan hasil laporan dari Bapak Ibu Wali kelas bahwa
anak-anak ibu yang ibu sayangi, peserta didik SMP Negeri 230, ada yang sudah mendapatkan vaksin lebih dahulu dari umum. Itu hebat. Artinya punya niat meningkatkan kesehatan. Terima kasih untuk yang sudah melaksanakan vaksinasi di lewat jalur lain atau umum. Kini bagi yang belum, karena jumlah siswa kita ada 1.120 siswa. Yang belum, inilah yang akan kita laksanakan pada hari Senin dan Selasa, tanggal 2 Agustus dan 3 Agustus. Maka kami sosialisasikan terkait manfaat dari vaksin tersebut. Kita jangan takut. Kalau memang punya komorbid atau punya bawaan sakit, yang melaksanakan screening kesehatan itu atau yang melaksanakan suntik adalah dokter. Jadi sebelum disuntik, anak-anak ibu akan diperiksa dulu. Maka kemarin kami berikan link untuk screening kesehatan anak-anak. Mengisi semuanya. Diperiksa semuanya. Mulai dari mata, gigi, ya, penyakit apa yang pernah kita derita, itu kita isi. Apa tujuannya? Supaya nanti pada saat dokter periksa, lihat status anak-anak ibu semua, tidak sembarangan main suntik, tidak. Dicek dulu suhunya, diukur bagaimana kesehatan hari itu. Baru dilakukan suntik kalau memang semuanya kondisi baik. Dan suntik ini juga setelahnya kita observasi, kita tunggu 15 menit. Nanti setelah sehat, sudah enak, baru dapatkan sertifikatnya. Nah, sertifikat inilah sebagai bukti kalau anak-anak ibu sudah divaksin. Untuk apa? Ibu akan kasih hadiah. Tentu kan belajar perlu buku paket ya. Nah, sekolah negeri memberikan buku paket secara gratis untuk belajar di rumah. Kemarin itu sudah kami siapkan. Hanya karena kita pembatasan tidak boleh ke sekolah, sehingga kami hentikan. Nah, sekarang sudah kami siapkan nih semua buku untuk kelas 7. Baru semuanya. Luar biasa nih untuk anak-anak yang tahun ini. Bukunya baru semua. Oleh karena itu, hadiah yang kami berikan, yang bagi sudah suntik atau sudah vaksin, buku akan diberikan dan nanti bisa dipergunakan untuk belajar. Kalau semester genap nanti kita tatap muka, tentunya yang sudah vaksin kan sudah nyaman, sudah ditambah imunnya, daya tahan tubuhnya. Maka kita bisa bertatap muka belajarnya, ketemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, khususnya wali kelas yang selalu mendampingi, khususnya bertemu dengan Ibu sebagai pimpinan SMP Negeri 230 Jakarta, yang setiap hari Ibu sambut di depan pada saat orang tua mengantar. Itu kerinduan Ibu. Oleh karena itu, yuk kita semangat, kita suntik semuanya. Jangan takut, karena suntik itu meningkatkan imun kita. Jadi ada benda asing yang dilemahkan, virus tadi disuntikan ke tubuh kita, maka tubuh kita akan menolak. Menolaknya artinya memberikan reaksi.
dalam reaksi itu meningkatkan imun kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu orang tua jangan khawatir untuk kesehatan anak-anak kita kalau nanti vaksin itu adalah bukan bikin tambah sakit, tapi membuat kita tambah sehat. Itu ya Bapak Ibu. Nah, teknisnya nanti Bapak Ibu, ini mohon karena jumlah siswa kita 1.120 dan kita dapat waktu 2 hari. Di hari kedua ada tambahan dari sekolah lain yang ikut bersama-sama dengan kita vaksin di SMP 230. Maka jadwal untuk ini kepencet apa tuh? kita bagi. Mama nggak ngerti. Kanan, geser kanan. Tolong di mute ya. Ya, terima kasih. Nah, vaksinnya nanti dibagi, kita mulai jam 8 pagi. Jam 8 sampai jam 9, itu 3 kelas. Jadi nanti 7A, B, C. Jam 8 sampai jam 9, itu dilayani. Kalau Bapak Ibu orang tua mau mengantarkan anak-anaknya, silahkan antar anak-anaknya, tapi tolong tidak parkir di sekolah. Karena kalau terlalu banyak kerumunan, ini di dalam 1 jam itu tim Satgas kita, Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru, kemudian untuk yang melaksanakan vaksin tersebut, tim medis dari Puskesmas Pondok Ranggon, ditambah siswa kita, ditambah Bapak Ibu orang tua, akan semakin banyak bertumpuk. Kalau memang anaknya berani, silakan di drop saja di pintu gerbang, nanti kami akan arahkan. Tapi kalau anaknya tidak berani, silakan temani putra-putrinya, tapi ingat tolong tetap jaga protokol kesehatan. Karena kalau semakin banyak kerumunan, kita kurang menjamin merasa diri kita sehat, kita bertemu dengan yang lain kondisi kurang sehat, akibatnya nanti bisa terpapar. Nah, kita menjaga kesehatan kita bersama. Dan masker tolong jangan sampai dilepas. Tetap pergunakan masker. Bapak, Ibu, orang tua, juga anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, siapkan. Pertama, hati kita tenang. Yang kedua, sarapan dulu dari rumah atau makan dulu dari rumah. Yang ketiga, bawa botol minum sendiri, air hangat. Ya. Yang keempat, kalau kita nanti registrasi, isi daftar hadir, bawa pulpen sendiri. Ini tolong nih disiapkan di rumah ya Bapak Ibu orang tua, bawa pulpen sendiri. Kemudian bawakan fotokopi kartu keluarga. Karena untuk dicocokkan nanti puskesmas. Tolonglah. Dari data yang sudah diisi linknya. Itu. Karena nanti untuk mendapatkan sertifikat. Nah, setelah registrasi, Bapak, Ibu, orang tua kalau mendampingi silahkan, tapi tetap jaga jarak. Nah, nanti ada pemeriksaan screening kesehatan dari sesuai dengan yang bit.ly atau link Bapak Ibu isi, anak-anak isi. Nanti dokter ada 6 memeriksa. Ditimbang, dicek suhunya, tensinya dicek. Kalau bagus, baru lanjut untuk dilaksanakan vaksin.
Kalau kurang bagus, itu tidak akan dilakukan. Jadi semangat dari kita dulu, jaga kesehatan. Nanti akan ditanyakan oleh dokternya seperti apa. Ya. Nah, ini pengalaman Bapak Ibu guru semua yang vaksin seperti itu. Setelah disuntik, itu pun yang perempuan dengan laki dipisah, ruangannya sudah kami siapkan. Nanti ke ruang observasi. Nah, ruang observasi itu yang laki-laki di masjid, yang perempuan di pojok literasi. Menunggu 15 menit di situ. Setelah itu baru print. Nanti print hasil vaksin pertama. Enggak punya sama sekali, Mama. Ambil hasil printnya bahwa sudah divaksin, itulah bukti kita ngambil buku. Nanti ambil buku, ada ruangan yang sudah ditentukan, pulang. Nah, kalau yang tidak diantar oleh orang tua, siapkan anak kita membawa handphone. Setelah di drop, anak jalan nanti didampingi oleh tim Satgas SMP 230. Oh iya. Baru setelah selesai, ditelepon untuk dijemput. Kalau anaknya berani. Kalau memang anaknya tidak berani, monggo didampingi. Tapi orang tua tetap kondisi jaga jarak. Tidak ada istilahnya ngobrol-ngobrol. Apalagi sekolah kita lagi dibuat sumur resapan yang banyak galian-galian. Ini mohon perhatiannya dan hati-hati buat anak-anak semua, buat orang tua tetap diingatkan untuk tidak bercanda, tidak tos-tosan, tidak bersalaman, tetap jaga jarak minimal 1 meter. Nah, nanti akan kami siapkan tulisan posko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posko pertama registrasi, 2 screening, 3 untuk vaksin, 4 observasi, 5 ambil ambil hasil printernya, hasil vaksinnya, kemudian 6 lanjut ambil buku paket. Ya, bagi yang sudah suntik di luar, sebagai bukti sudah melaksanakan vaksin di luar, silakan dibawa bukti vaksinnya. Dibawa bukti vaksinnya, kalau tidak difoto, nanti tunjukkan bukti vaksin itu untuk ambil buku saja. Ambil buku saja. Jadi ambil bukunya sesuai jadwal kelasnya ya. Misalnya jam 8 sampai jam 9, kelas 7A, 7B, 7C. Jadi yang sudah divaksin datangnya pada saat 1 jam itu. Kemana? Ke ruang tempat pengambilan buku. Nanti di situ harus tanda tangan, tanda terima bukunya. Karena ini bukti kami, nanti tahun depan dikembalikan kondisi buku juga dalam keadaan rapi. Seperti yang diterima. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kepada orang tua dan anak-anak ibu yang ibu sayangi. Bapak, Ibu guru, dan ibu sendiri sudah melaksanakan vaksinasi. Kenapa? Karena kami ingin tetap sehat. Kami ingin bertemu dengan anak-anak ibu sekalian untuk belajar tatap muka secara langsung. Yuk kerjasamanya, silakan Bapak Ibu berikan semangat kepada anak-anak kita dan anak-anak ibu tetap semangat bahwa vaksin itu membuat kita tambah tambah daya tahan tubuhnya, tambah sehat. Yang utama adalah dari hati kita, kita mau sehat, kita mau tetap semangat. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak ibu yang
Ibu cintai, informasi pelaksanaan vaksinasi dan persiapan kita untuk tatap muka. Nanti akan kita informasikan lagi setelah vaksin kedua. Kalau memang nanti kita diizinkan tatap muka, baru kita atur lagi kegiatan. Yang penting kita persiapkan dulu. Dan tolong cuci tangan kami juga sudah siapkan ya Bapak Ibu ya. Cuci tangan jangan lupa, awal masuk ke sekolah itu kondisi kita bersih. Tangan cuci atau hand sanitizer juga kami siapkan. Rajin pergunakan hand sanitizer yang sudah kami siapkan. Karena itu untuk kesehatan kita juga. Demikian Bapak Ibu orang tua yang saya hormati dan juga anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, kita tetap sehat, tetap semangat untuk mewujudkan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 230 Jakarta. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang jelas atau berkenan. Semoga kedepannya kita bisa saling berdiskusi kembali. Dan nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Kami kembalikan kepada... Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Terima kasih atas arahannya terkait pelaksanaan vaksinasi dan juga pengambilan buku yang akan diadakan pada tanggal 2 dan 3 Agustus, yaitu di minggu depan, Senin dan Selasa. Lagi Zoom. Kiranya sudah jelas sekali ya Bapak Ibu penjelasan dari Ibu Kepala Bentar ya. Matur suwun. Namun barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan, ada yang bingung, kita bisa tanyakannya secara bergilir. Saya mau tanya, Bu. Bu, mamanya Gilang, Bu. Sebentar Bapak Ibu sekalian, untuk teknis bertanyanya di bagian Zoom itu kan ada raise hand supaya tidak, karena di sini ada 359 peserta, sepertinya sulit kalau semuanya buka suara, nanti jadi tabrak-tabrakan. Jadi dimohon untuk suaranya tetap dalam keadaan dibisukan atau di mute. Nah, ini sudah ada 3 yang mengangkat tangan, mungkin bisa dimulai dari 7A Maulida April. Nah, mungkin silakan ada di kolom bawah itu ada raise hand. Nah, nanti di situ akan saya catat untuk pertanyaan secara bergilirnya. Baik, Ibunda dari Maulida April, dipersilahkan. Secara bergantian ya Bapak Ibu. Bu Ajeng sebentar dulu Bu Ajeng. Iya, Bu. Itu Dokter Gigi Agnes dari Puskesmas mau ada masukan? Saya lihat saya lihat tadi dari Puskesmas itu ada bikin bertanya. Silakan. Sudah join, Bu? Sudah Bu aja, saya sudah join. Baik Dokter Agnes, silakan. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mungkin ditahan dulu, kita akan dengarkan sedikit informasi dari Dokter Gigi Agnes dari Puskesmas. Untuk pertanyaannya nanti setelah Dokter Agnes menyampaikan. Baik, Dokter Agnes dipersilahkan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dari SMP 230 yang memberikan kesempatan kepada Puskesmas Pondok Ranggon untuk bisa hadir dalam hal ini adalah sosialisasi mengenai vaksin ya bagi siswa-siswi baru. Ya. Mungkin ini terkait juga dengan MPLS atau memang masa pengenalan lingkungan sekolah ya Bu ya bagi siswa. Oh iya, baik. Ya baik. Saya mohon izin Bu untuk ada penyampaian materi terlebih dahulu. Ada beberapa kaitannya COVID yang akan dilaksanakan. Tadi saya mendengar paparan dari Bu Kepala Sekolah, rasanya senang sekali Bu. Saya senang sekali karena dari pihak sekolah juga sangat mendukung ya Bu terhadap pelaksanaan vaksinasi untuk siswa-siswi karena memang sudah ya 12 tahun ke atas SMP berarti semua sudah bisa divaksin.
saya bersyukur sekali untuk alur yang sudah begitu baik, sudah diatur supaya tidak ada penumpukan, supaya tidak terjadi kita yang takut kalau ada kerumunan, di situ ada potensi penularan ya Bu ya. Nah, ketika sudah diatur oleh pihak sekolah, jadi upaya untuk sama-sama kita berupaya bekerja sama dengan pemerintah ya Bu ya untuk bisa keluar dari pandemi ini secepat mungkin. Baik, saya izin share screen ya Bu ya untuk Yuk, silakan. Sedikit aja sih. Ya, izin Bu, apakah sudah terlihat di layar? Belum Bu, belum Dok. Ya, sudah ada Dok. Ya, baik, sudah ya. Ya, mungkin sedikit saja mengenai beberapa yang mau saya sampaikan adalah mengenai COVID, vaksin, dan ada sedikit mengenai gizi dan gigi ya Bu ya nanti. Ya tentu kita tahu bahwa virus COVID ini dari tahun 2019 ya Bu ya, ternyata sampai 2 tahun kita masih belum selesai gitu ya, belum selesai pandemi ini. Kita berharap dengan upaya 5M dan yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah adalah mengenai vaksin ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak sekolah, itu boleh segera terlaksana sehingga herd immunity bisa segera tercapai di negeri kita. Nah ini untuk gejala klinisnya sedikit, ada yang demam, batuk, sakit kepala, sesak napas, bisa juga ada yang diare, ada juga yang khas sekali itu anosmia ya, jadi tidak bisa merasakan mengecap, membawi sesuatu gitu ya. Nah ini tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan juga mengenai kalau mau nanti ke sekolah harus pakai masker ya. Nah karena tahu sekarang virus yang sedang sedang banyak sekali mengakibatkan banyak sekali penularan saat ini adalah varian Delta. Nah, virusnya sudah berubah, maka cara kita untuk melindungi diri juga harus berubah ya. Dulu kita hanya pakai 1 lapis masker. Nah, sekarang ternyata hanya dengan 1 lapis masih bisa tembus virusnya. Sekarang dihimbau kepada Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik, teman-teman semua untuk menggunakan 2 lapis ya, 2 lapis masker. Nanti ketika ke sekolah boleh dipraktekkan gitu ya. Jadi pertama lapis 1 adalah menggunakan masker medis ya. Masker medis dulu sudah aman ya, kita menggunakan 1 lapis. Tapi ternyata dengan adanya varian Delta ini hanya masker medis ternyata di sisi sebelah kiri dan kanan ya, itu masih suka ada celah. Jadi bisa saja virus masuk dari situ gitu ya. Makanya perlu untuk didobel dengan masker kain gitu ya. Gunanya apa sih? Bukan untuk meningkatkan filtrasinya, tapi untuk mengetatkan gitu. Jadi ketika kita double masker medis dengan masker kain, di sebelah sisi kanan dan kiri ini sudah lebih rapat. Jadi virus tuh udah lebih susah lagi dia buat masuk. Jadi yang perlu diperhatikan adalah jenis maskernya, itu masker medis didobel dengan masker kain. Jadi bukan dua-duanya masker medis atau dua-duanya masker kain gitu ya. Jadi 2 masker ini saling melengkapi gitu ya. Kemudian nah ini juga ya tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Kepala Sekolah, cuci tangan dengan sabun, sudah ada fasilitasnya di sekolah. Cara-caranya juga mungkin diingatkan lagi ya kepada adik-adik semua, kepada siswa-siswa baru. Jadi cuci tangan juga harus semua permukaannya terkena ya. Kita tahu ada 6 langkah cuci tangan. Nah, kemudian selanjutnya mungkin langsung saja mengenai vaksin. Nih ya. Nah, ini dia mengenai vaksinasi. Vaksinasi COVID-19. Oke, mungkin ada, ya jangan dicoret-coret screen-nya ya sayang ya. Terima kasih. Nah, vaksinasi ini sudah tersedia bagi siswa-siswi SMP ya, usia SMP sudah bisa ya 12 tahun ke atas, di mana pelaksanaannya sudah diatur koordinasikan oleh sekolah tadi
tanggal 2 sampai 3 Agustus ya, untuk di Nah, ini tadi sudah disampaikan membawa kartu keluarga dan jenis yang digunakan adalah vaksin Sinovac. Ya, vaksin Sinovac di mana nanti akan ada 2 kali pemberian. Interval vaksin 1 dan vaksin 2 adalah 28 hari. Ini yang penting juga. Setelah tetap terapkan protokol kesehatan. Jadi teman-teman jangan lupa bahwa tubuh kita itu butuh waktu untuk membentuk kekebalan. Jadi jangan sampai berpikir, wah hari ini saya sudah vaksinasi, besok berarti saya boleh lepas masker, besok berarti saya sudah nggak usah cuci tangan lagi. Nah, nggak seperti itu ya. Tetap harus menerapkan protokol kesehatan 5M plus vaksinasi ya. Kemudian ini ya, kenapa sih harus divaksin ya? Setidaknya ada 4 alasan. Yang pertama, vaksin menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID. Ya, mungkin ada beberapa yang bertanya, kayaknya ada juga ya yang sudah vaksin tapi masih kena juga, masih kena COVID juga. Apakah berarti vaksin itu tidak berguna? Tidak ya, karena jika dibandingkan antara yang sudah divaksin dan yang belum divaksin ketika terkena COVID, ternyata gejalanya lebih parah yang belum divaksin. Jadi 80% pasien di rumah sakit itu, pasti kan kalau ke rumah sakit udah gejala berat ya, gejala berat itu pasien-pasiennya 80% adalah mereka yang belum divaksin gitu. Jadi sekalipun nanti misalnya nih ya tetap kena, tapi kita berpengharapan vaksin bisa menurunkan gejala berat gitu. Sekalipun kena tapi tidak parah gitu ya. Vaksin juga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan ini tadi mendorong herd immunity. Herd immunity itu apa sih? Kekebalan kawanan. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka akan semakin cepat selesai pandemi ini. Gitu. Dan ini makin lama makin diperluas ya. Mungkin ada lagi nanti vaksin untuk 12 tahun ke bawah gitu ya, untuk makin mempercepat lagi herd immunity. Ya kita berdoa saja semoga penelitiannya cepat keluar ya. Nah kemudian ini menjaga produktivitas serta mengurangi dampak sosial ekonomi, karena pasti semakin lama pandemi ini ekonominya juga akan makin terdampak ya. Jadi pasti akan akan menyusahkan bagi sebagian besar orang. Jadi mari ambil bagian bersama-sama dengan pemerintah, kita segera berupaya dari diri kita. Kita bisa sama-sama bekerja sama untuk selesai keluar dari pandemi ini di negeri kita. Ya, salah satunya adalah dengan vaksinasi. Kemudian kemarin saat di sekolah lain ada yang bertanya, boleh nggak vaksinnya yang jenis lain? Saya nggak mau Sinovac misalnya gitu ya. Nah itu yang salah. Jangan pilih-pilih vaksin ya teman-teman, Bapak Ibu, karena semua vaksin pada dasarnya sudah diteliti, semua sudah dijamin keamanannya dan semua bermanfaat. Jadi vaksin mana yang dijatahkan buat kita, segera ambil kesempatan itu, gitu ya. Karena memang kita berpacu nih teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah kemudian sedikit mengenai PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, di mana pasti sudah ada lagi nih cuci tangan pakai sabun keluar lagi, jadi memang harus terus ya, jangan sampai lupa. Dan mengenai olahraga juga ya, jadi mungkin walaupun di rumah aja, tapi tetap harus ada geraknya, karena kalau misalnya, apalagi sekarang ya, kalau misalnya di kaitannya dalam pandemi, olahraga sambil jemur-jemur juga boleh ya, karena kita butuh vitamin D dari sinar matahari. Nah, sinar mataharinya kapan? Ya, yang paling baik adalah jam 9 sampai 10 pagi. 20 menit cukup, 20 sampai 25 menit cukup. Kenapa harus jam 9 sampai jam 10? Karena kalau di atas itu, misalnya lewat dari jam 10 ya, berjemur jam 11 gitu. Memang sinar mataharinya baik untuk COVID. Tapi itu sudah berbahaya untuk kulit, menyebabkan kanker kulit gitu yang di atas jam 10 itu. Jadi memang paling aman adalah di jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, itu udah sinar matahari gratis, vitamin D gratis ya yang Tuhan kasih buat kita sebagai upaya juga untuk menjaga diri supaya tidak tertular COVID-19 ya. Kemudian sedikit juga adalah mengenai tadi Bu Kepala Sekolah juga ya, salah satunya adalah harus didukung dengan gizinya juga yang seimbang, gizinya juga yang baik. Karena
pada dasarnya virus itu bisa kita kalahkan dalam tubuh kita kalau kita punya sistem pertahanan tubuh yang baik. Salah satunya tadi ya dengan hati yang gembira, dengan semangat. Nah, itu udah salah satu upaya untuk melawan virus ya. Yang kedua, tadi kita melindungi diri dengan cuci tangan, dengan pakai masker, apalagi vaksinasi ya. Dan yang ketiga, ternyata yang penting juga adalah makanan yang kita konsumsi. Teman-teman, Bapak Ibu boleh konsumsi vitamin ya, vitamin C, vitamin D, zinc ya, itu semua baik untuk dalam masa pandemi COVID ini. Tapi jangan lupa, gizi juga bisa didapatkan dari makan makanan kita sehari-hari. Nah, intinya adalah makanlah yang beraneka ragam. Karena dengan bervariasi tiap hari itu diharapkan bisa mencukupi gizi yang dibutuhkan. Ya, di mana di sini isi piringnya juga harus ini ya, ada nasi, nah sayurnya juga harus cukup banyak ya. Jadi teman-teman butuh serat, di mana serat di dalam sayuran itu juga mengandung berbagai macam vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk bisa melawan virus. Sekali lagi, kemudian juga lauk pauk, buah-buahan itu harus selalu ada, gitu ya. Oke, mungkin terakhir adalah mengenai gigi ya, kesehatan gigi dan mulut. Mungkin saat ini karena agak susah ya kalau mau ke dokter gigi, karena memang himbauannya hindari dulu ke dokter gigi ya katanya selama masa pandemi ini. Jadi yang bisa kita lakukan adalah jaga supaya tidak perlu ke dokter gigi dulu, jaga jangan sampai bolong giginya ya, karena kalau udah sampai bolong sakit susah deh ininya, harus ke dokter gigi disuruh ditunda dulu gitu ya. Gitu. Jadi awalnya pasti dari makanan yang manis dan lengket, ketika tidak dibersihkan, tidak disikat, itu akhirnya menggiring kuman-kuman untuk masuk, membentuk asam dan akhirnya membentuk lubang pada gigi. Bolong nggak boleh suntik? Kalau nggak segera ditambal, dia akan makin lama, makin dalam, akhirnya jadi sakit, gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya materinya banyak, tapi karena kita fokus saja terhadap vaksinasi, mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada Puskesmas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dr. Agnes. Wah, luar biasa sekali nih informasinya, tentunya menambah pemahaman kita semua terkait vaksinasi, karena pastinya tidak dipungkiri pasti ada yang sebelumnya masih tabu akan kata-kata vaksin gitu. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Herda, kemudian diberi penguatan oleh Dr. Agnes, harusnya membuat kita semakin yakin lagi bahwa vaksin ini aman dan memang demi kebaikan kita semua, kebaikan dari diri sendiri dan juga kebaikan keluarga. Nah, baik, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Agnes dari pihak Puskesmas atas kesediaannya menyampaikan informasi yang sangat bermanfaat ini. Selanjutnya kita adakan tanya jawab. Kita kembali dulu, tadi saya sudah catat beberapa, yaitu ada dari 7A Maulida, 7I Afifa, 7C Mahesa, dan 7C Alana. Nanti sudah disampaikan pertanyaan ini, nanti beberapa saya baca pertanyaan dari kolom chat sampai waktunya. Mungkin kita ada waktu berapa lama nih, Bu? 15 menit, Bu Herda? 10 menit aja karena kita akan sampai jam 9.30. Iya. Oke, baik Ibu. Waktunya 10 menit. Langsung disampaikan saja Bapak Ibu-ibu sekalian pertanyaannya, nanti biar dijawabnya sekaligus gitu ya Bu Herda. Ya, biar kalau pertanyaan yang sama berarti tidak perlu bertanya lagi. Iya, baik, untuk 7A Maulida, Ibunda mau bertanya, silahkan, dipersilakan. Baik Bu, sebelumnya terima kasih banyak. Waktu pengisian daftar untuk vaksin, Maulida kan tidak bersedia vaksin. Nah, pertanyaannya, apa masih bisa menyusul nggak untuk daftar vaksin? Oh, baik. Makasih Maulida Apriliani. Akhirnya mau juga Anandaku sayang. Silakan diisi. Ya, silakan isi Bitly-nya ya. Oke, tetap datang, tetap semangat. Makasih Maulida, cantik. Makasih. Baik, pertanyaan sudah. Selanjutnya 7I Afifah Ayumi. Yes. Assalamualaikum Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, kan saya sekeluarga habis selesai isoma,
Kata dokter puskesmas, kan vaksinnya 3 bulan ke depan baru boleh Betul. vaksin. Betul. Nah, kita udah isi link ya, Bu. Nah, terkait dengan itu, apakah Afifah boleh ambil buku, Bu? Kan buku untuk belajar. Iya, iya. Iya, Afifah, udah sehat. Buku wajib diambil. Untuk vaksin kan tunggu 3 bulan. Ya, Bu. Nah, artinya kita udah melewati masa isoman, nanti baru suntik ya, Ibu ya. Kalau saya Semangat. sendiri, alhamdulillah udah vaksin 2 kali, Bu. Kalau saya udah vaksin 2 kali. Oh, Kan, begitu. ya, kader Dawis kan udah vaksin semuanya. Oh ya, baik. Ya, monggo Bu diambil bukunya, silakan. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Oke, monggo Afifah, sukses yuk, monggo. Ibunda dari Afifah kelas 7I. Selanjutnya Makasih, kelas Bu. 7C, Ibunda dari Mahesa. Dipersilakan. Ibu, saya mau bertanya. Yuk, Untuk silakan. Afifah, itu umurnya belum 12 tahun, Bu. Oh iya. Divaksin atau pending? Jadi 12 tahunnya itu nanti September, Bu. Gimana, Bu? Oh, baik. Kalau belum 12 tahun, sebaiknya jangan. Ya, kalau belum 12 tahun. Jadi dia harus 12 tahun. Nah, itu tinggal tingkatkan imunnya saja dengan apa? Makan, pola hidup sehat. Gitu aja ya, Bu. Ya, Mahesa tetap ke sekolah ambil buku. Oh, oke. Siap. Iya. Baik, makasih. Terima kasih Ibunda Yuk, Mahesa monggo. atas Silakan yang pertanyaannya. lain. Kita gerak cepat selanjutnya dari kelas 7C, Ibunda dari Alana, dipersilahkan. Ya, baik. Saya Ria, Ibunda Alana. Sebenarnya tadi pertanyaannya sama dengan Ibunda Afifah. Kita barusan kena COVID, belum 3 bulan. Jadi menurut dokter kan memang tidak perlu karena antibodi masih kuat. Nah, pertanyaan satu lagi, Bu. Apakah nanti SMP 230 akan ada mengadakan lagi vaksinasi ini? Mungkin nanti setelah 3 bulan kan Alana wajib akan vaksin. Jadi apakah kita cari di luar atau nanti 230 akan mengadakan kembali? Itu aja, Bu. Gini, Alana, nanti tinggal kita kan ada kerjasama dengan Puskes Pondok Ranggon. Kalau memang nanti mau vaksin, tinggal ke Puskes Pondok Ranggon. Tetap semangat, ya, tetap sehat ya, Alana. Yuk, Baik, silakan yang lain. Bunda Alana, baik, selanjutnya kita coba lagi satu pertanyaan. Masih ada waktu 6 menit dari Ibundanya Princess kelas 7A, dipersilahkan. Selamat pagi, Bu. Pagi. Pertanyaan saya udah dijawab tadi, Bu, sama Ibu yang ini. Usia anak saya 11 tahun 6 bulan, jadi belum bisa vaksin. Baik. Terima kasih. Yuk, baik, makasih, Princess. Satu lagi dari kelas 7H, M. Fahrezi. Ibunda dari M. Fahrezi. Dibuka mute-nya, Bu. Mute suaranya belum dibuka, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau nanya, Bu. Anak saya yang Fahrezi ini, dia kan sudah divaksin ke-1 tanggal 10 Juli. Iya. Jadwal vaksin keduanya itu tanggal 7 Agustus. Iya. Maksudnya kalau nanti pas tanggal 2 atau di sekolahan ini bisa nggak sekalian aja divaksin kedua gitu. Kan 4 hari kemudian jadwal vaksin kedua. Gini, apa Bu, sesuai jadwal aja? Begini Ibu, namanya suntik vaksin kan vaksin 1 sama kedua ada perbedaan. Tetap Ibu ikuti aturan vaksin kedua tanggalnya karena itu masanya masih masa proses ya. Jadi tetap Bu sesuai tanggal yang ditentukan saja ya Bu. Jadi datang ke sekolah bawa bukti yang pertama untuk ambil buku aja ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Baik, sama-sama. Satu lagi pertanyaan terakhir untuk pertanyaan yang melalui Zoom dari Safari Duan. Kepada Ibunda dipersilakan untuk membuka suaranya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ibunya Sapa dan Marwah, kelas 7F sama G. Saya mau kembar ya? Iya. Iya, silakan. Saya mau bertanya yang satu Bu, kan dia punya gejala jantungnya bocor. Jadi nggak bisa divaksin. Iya. Itu Bu ya? Bagaimana Bu?
Iya ya, yang Marwah itu kan punya jantungnya bocor, dia jantung bawaan. Iya. Di puskes itu dia nggak boleh divaksin. Iya. Boleh ke sekolah nggak ngambil buku? Boleh lah, boleh ibuku. Ya, silakan ambil buku. Nanti kan ada penjelasannya. Kalau itu kan memang penyakit bawaan, kita nanti dokter pun menginformasikan seperti itu, tidak boleh ambil, tidak boleh vaksin ya Bu ya. Untuk buku silakan ambil. Iya, kalau yang satunya udah divaksin Bu di sini di Al-Hamid dia. Oh iya, kemarin yang di Al-Hamid ya. Iya. Nanti dibawa aja ya Bu, yang kembarannya kan bawa. Iya. Jadi nanti langsung ambil buku 2. Iya, terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama Ibu. Salam sehat. Baik, Ibu Herda, mungkin ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat yang sebenarnya tadi sudah disampaikan mengenai baju anak-anak ketika pada saat vaksin dan mengambil buku, jadinya memakai seragam sekolah ya Bu? Ya, semua pakai seragam sekolah. Iya, di hari yang bersangkutan pada saat itu. Kemudian tadi anak-anak yang belum mencapai umur 12 tahun walaupun hanya kurang beberapa bulan, lebih baik tidak usah vaksin terlebih dahulu. Kemudian selesai isoman, ambil buku. Jikalau memang sudah dinyatakan negatif, berarti diperbolehkan ya Bu Herda untuk mengambil buku. Tapi jika memang pada saat ini sedang COVID dan masih isoman, masih dinyatakan positif, jangan datang ke sekolah dulu, karena kita mencegah terjadinya penularan COVID, sehingga nanti pengambilan bukunya bisa dilaksanakan setelah memang sudah negatif, sudah terbebas dari virus COVID-19. Atau bisa kita kirim pakai gosen nggak apa-apa untuk yang isoman, khusus yang isoman supaya buku bisa dipergunakan untuk belajar. Oh, mungkin nanti wali kelasnya ya Bu yang wali kelasnya, iya. Nanti wali kelas akan melaporkan pada pihak sekolah untuk bisa dikirimkan buku mata pelajarannya. Iya. Nah, baik. Maaf Bu Ageng, saya mau bertanya. Oh iya, Kaila. Iya boleh Bu. Ke sekolahnya pakai baju SMP atau SD ya? Kalau sudah punya baju SMP, monggo dipakai baju SMP. Kalau belum punya, pakai SD pun nggak apa-apa. Toh sudah SMP. belum beli Bu. Nggak apa-apa, pakai baju SD saja, nggak apa-apa. Oh ya, oke deh, makasih. Yang penting pakaian sekolah ya, Bapak Ibu ya, anak-anak kita ya. Baik, terima kasih Ibu dari Ibu Kaila. Iya Bu Siti. Oh Bu Siti, monggo Bu Siti. Terima kasih Bu Ajeng atas kesempatannya. Terkait dengan pertanyaan dari 2 orang tua peserta didik, yang pertama tentang usia di bawah yang kurang dari 12 tahun, kurangnya kira-kira 2 bulan. Kemudian yang kedua tentang tanggal yang sudah, apakah boleh vaksin kedua sementara jadwalnya itu tanggal 6 Agustus, apakah boleh di 2.30? Nah, tadi jawaban itu dijawab oleh Ibu Kepala Sekolah. Sementara kita tahu kita bersama di sini sebagai Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru di sini, kita keahliannya di dalam bidang pendidikan. Nah, saya pribadi sebagai orang pendidikan dan orang umum di sini ingin tahu jawaban dari Bu Dokter. Dokter yang secara medis ini bagaimana? Mungkin dari jawaban dokter nanti orang tua ini juga peserta didik yang bertanya tadi akan lebih puas. Monggo Dokter Agnes, kami ingin jawaban Dokter Agnes seperti apa? Terima kasih Dokter Agnes. Ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya Ibu Siti Sulaiha. Ya, sebenarnya pada prinsipnya jawaban yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah memang begitu ya Bu ya, memang jawabannya seperti itu. Bahwa jika umurnya belum 12 tahun, tadi yang pertama ya, jangankan kurang 2 bulan Bu, kurang 2 hari. 1 hari aja nggak bisa. Ya, kurang 1 hari, kurang 2 hari, itu tidak bisa. Karena memang pasti sudah ada dasar penelitiannya Bu ya, karena organ-organ, kesiapan organ-organ, sistem-sistem untuk bisa menerima vaksin. Sekali lagi ini vaksin baru. Jadi memang betul-betul yang sudah dirilis penelitiannya adalah sampai di umur 12, maka memang disitulah batas amannya. Lalu gimana kalau misalnya tetap mau vaksin
ya tidak tahu nanti ada efek apa gitu ya Bu ya. Jadi demi keamanan kita bersama, kita ikuti sesuai dengan hasil penelitian yang keluar. Jadi kalau waktu awal-awal yang baru pertama kali itu kan lansia ya. Jadi saat itu juga 60 tahun kurang 1 hari itu nggak boleh Bu. Iya. Iya. Tapi setelah itu berapa bulan kemudian udah boleh ya yang 60 tahun ke bawah. Jadi kita berharap semoga penelitian terus berlangsung sehingga tidak lama lagi juga makin diperluas lagi. 12 tahun ke bawah sudah boleh gitu ya. Jadi kita berharap penelitian dasarnya memang harus dari penelitian Bu, karena sekali lagi ini vaksin baru ya. Kemudian yang kedua mengenai satu lagi apa Bu? Mohon diulang, mohon maaf. Vaksin kedua. Vaksin kedua kan harusnya beda kurang hari juga ya. Tanggal 6, nah ingin vaksinnya di 2.30 pada tanggal 2 misalnya. Iya. Seperti itu gitu. Terima kasih. kasih. Iya, sama juga Bu. Jadi semua kita pelaksanaan di lapangan karena ini sekali lagi ini vaksin baru, ini penyakit baru, semua masih diteliti. Dasar kita hanya penelitian yang sudah ada. Di mana kalau Sinovac memang dulu ada 14 hari ya, sempat 14 hari boleh. Iya. Ya, tapi itu pada kelompok usia yang kalau nggak salah 50 tahun ke atas, 50 sampai 60 dan masyarakat umum. Nah, sedangkan kalau 12 tahun sama 17 tahun ini kan istilahnya masih baru ya. Jadi kita memakai batas hari, batas rentang hari yang amannya yaitu 28 hari. Itu memang sudah ditetapkan oleh dari pembuat pabrik sampai dari Kemenkes dan BPOM bahwa untuk sasaran 12 sampai 17 tahun ya, itu memang harus lewat 28 hari dulu gitu. Jadi berharap dari 28 hari itu memang sudah siap untuk menerima booster dari vaksin keduanya gitu. Lewat nggak efektif Bu, tidak efektif vaksinnya. Iya. Gitu Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agnes. Jawabannya saya yakin semakin menguatkan dan memuaskan orang tua peserta didik. Terima kasih. Sama-sama Bu. Terima kasih Dr. Agnes. Terima kasih Bu Siti. Ibu Herda, mohon maaf, satu pertanyaan lagi tadi barusan Ibu Sriwidi mewakilkan salah satu pertanyaan dari anak di kelasnya. Jadi ada anak yang memang benar-benar tidak bersedia untuk divaksin, bukan karena sakit atau lain halnya, tapi memang tidak bersedia. Nah, bagaimana? Apakah tetap boleh mengambil buku paket atau bagaimana Bu? Karena kan harus menunjukkan bukti sudah vaksinnya tadi gitu. Ya. Kelas berapa Bu Widi? 7G Bu. Oh 7G. Mungkin nanti diskusi telepon langsung aja ya. Baik Bu. Iya. Siap Bu. Kalau begitu mungkin sudah Ibu Herda atas agenda kita pada hari ini. Tadi pertanyaan-pertanyaan di kolom chat juga sudah disampaikan dan sudah terjawab. Jadi insya Allah acara kita untuk vaksinasi dan pengambilan buku di hari Senin dan hari Selasa insya Allah dapat berjalan lancar. Anak-anakku ditunggu kehadirannya di sekolah. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita dibuka kameranya untuk yang kameranya masih tertutup. Mas bisa dibuka, kita akan adakan foto bersama. Pak Gulo boleh dibantu untuk melaksanakan foto bersama. Siswa sama orang tuanya ya. Dampingan ya. Dan orang tuanya Dr. Anas diperkenankan izin sebentar bisa foto bersama. Ada 14 slide. Pak Gulo bisa dibantu. Tunjukkan senyumnya, senyum bahagianya. Ayo Dimas, Noval, Iknan, buka kameranya, Nufrazria.
Nah, Pak, mana ininya Pak? Iknan. Nah, lihat ke depan. Rambutnya dipotong ya, Nak. Dirapikan ya, Nak. Bu. Nanti waktu vaksin, rambutnya yang panjang dirapikan ya. Tetap senyum supaya halamannya kan kita nggak tahu ya. Si kembar mana si kembar? Kevin, geser Kevin, biar kelihatan. Nah. Nah. Udah Pak, izin Pak. Udah Pak. Sudah Pak Gulo?
Baik, terima kasih Pak Gulo atas bantuannya untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, orang tua wali murid dari kelas 7A sampai kelas 7J, jangan lupa untuk yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir. Mungkin pertemuan kita diakhiri sampai saat ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di sekolah pada acara vaksin dan juga pengambilan buku. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Malu yang belajar.